depan SMP Negeri 3 Batu Selangor. Halo teman-teman, saya Apriliani. Sementara nama saya Meden Putra Dan saya Irena Rizky Manipur. Kami bertiga berasal dari kelas 92. Di sini kami bertiga akan menunjukkan suatu pembuktian bahwa kerucut dapat dibentuk dari segitiga siku-siku yang diputar sejauh 360 derajat dengan lingkaran penuh. Sebelum kita masuk pada pembuktian materi tersebut, apakah teman-teman tahu apa itu kerucut? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu kerucut. Kerucut merupakan suatu bangun buah sisi lengkung yang memiliki satu alas berbentuk lingkaran dan memiliki sisi berbentuk bidang lengkung. Sifat-sifat kerucut yaitu memiliki satu titik puncak, memiliki dua sisi lengkung yaitu sisi alas dan sisi selimut, memiliki satu rusuk lengkung, memiliki sisi alas yang berbentuk lingkaran, dan yang terakhir memiliki garis pelukis yaitu garis-garis pada selimut kerucut. Selain sifat-sifat dari kerucut, ada pun unsur-unsur dari kerucut. Apakah teman-teman tahu unsur-unsur dari kerucut? Baiklah, saya akan menjelaskan unsur-unsur dari kerucut. Mari kita lihat gambar di samping ini. Sisi yang diarsir dinamakan alas pada bidang kerucut. Pada titik O dinamakan titik pusat lingkaran pada bidang kerucut. Sedangkan titik C dinamakan titik puncak pada bidang kerucut. Lalu ruas garis OA dinamakan jari-jari pada alas bidang kerucut. Dan ruas garis AB dinamakan diameter alas pada kerucut. Ruas garis yang menghubungkan titik puncak C dan titik pusat O dinamakan titik kerucut yang simbolnya T. Kemudian, sisi yang tidak diarsir dinamakan selimut kerucut. Nah, yang terakhir ini, ruas-ruas garis pada selimut kerucut yang menghubungkan titik puncak T dan titik-titik pada lingkaran disebut dengan garis pelukis kerucut yang simbolnya S. Sekarang kalian sudah tahu kan kerucut? Nah, apakah kalian tahu juga cara membentuk bangun ruang kerucut? Kerucut dapat dibentuk dari segitiga siku-siku yang diputar sejauh 360 derajat dengan lingkaran penuh. Jika kalian ingin tahu, simak video kami ya. Bahan-bahan yang diperlukan untuk menunjukkan pembuktian materinya yaitu yang pertama, segitiga siku-siku. Di sini kami menggunakan segitiga siku-siku yang terbuat dari kardus. Jika teman-teman ingin memakai penggaris segitiga siku-siku, bisa juga. Kemudian, bahan yang kedua yaitu kertas karton, lalu penggaris, pensil, gunting, dan spidol. Langkah pertama pembuatannya yaitu mari kita siapkan kertas karton. Kemudian, buatlah titik pusat untuk titik pemutaran pada segitiga siku-siku. Setelah titik pusat dibuat, ambil segitiga siku-sikunya yang diikat dengan pensil, di mana pensil ini berfungsi untuk membuat sketsa sebuah lingkaran yang akan menjadi alas kerucut. Lalu, putar ujung segitiga siku-siku dengan memegang titik pusat dan titik puncaknya sejauh 360 derajat lingkaran penuh, searah perputaran jarum jam. Setelah sketsa lingkarannya jadi, ambil spidol untuk menebalkan sketsa yang telah dibuat tadi. Kemudian, untuk membuktikan apakah segitiga siku-siku yang kita putar sejauh 360 derajat tadi akan membentuk sebuah kerucut. Nah, untuk itu, ambil sebuah kerucut yang sudah jadi dan letakkan di atas lingkaran yang akan menjadi alas kerucut. Selain dengan cara tersebut,
Ada cara kedua yang dapat membuktikan bahwa segitiga siku-siku yang diputar sejauh 360 derajat dengan lingkaran penuh akan membentuk sebuah kerucut, yaitu dengan memotong bagian segitiga siku-siku menjadi 4 bagian, seperti cara berikut ini. Pertama-tama, mari kita buat lingkaran seperti cara di awal tadi. Satu lingkaran telah jadi. Untuk membuktikannya, kita butuh 4 buah lingkaran agar mendapat lingkaran selanjutnya. Kita harus memotong bagian bawah dari segitiga siku-siku. Kira-kira begini. Setelah segitiganya dipotong, putar segitiga siku-siku tersebut seperti cara di awal tadi. Lakukan hal ini sampai mendapatkan 4 buah lingkaran. Jangan lupa ya teman-teman, bahwa segitiga siku-siku dipotong hingga mendapatkan segitiga siku-siku yang kecil seperti ini dan sebuah lingkaran yang kecil seperti ini. Selanjutnya, buatlah garis pelukis kerucut. Untuk membuat garis pelukis kerucut, terlebih dahulu kita buat titik puncak kerucut. Setelah itu, tarik garis sampai ke lingkaran yang paling besar, di mana garis ini sebagai alas dari kerucut. Setelah sketsa garis pelukis kerucut jadi, tebalkan menggunakan spidol. Buatlah tinggi kerucut dengan membuat garis dari titik puncak ke titik pusat dari kerucut. Kemudian, untuk membuat diameter alas kerucut, buatlah garis dari titik pusat ke lengkungan lingkaran. Ambil spidol untuk menebalkan sketsa yang telah kita buat tadi.
Buatlah keterangan di setiap unsur kerucut. Setelah itu, hapus ketiga lingkaran yang telah kita buat tadi, agar dapat membentuk sebuah kerucut sepenuhnya. Beginilah bentuk kerucut yang telah jadi. Pegang. Senyum, weh. Nah, terbukti kan bahwa segitiga siku-siku yang diputar sejauh 360 derajat searah perputaran jarum jam akan membentuk sebuah kerucut. Kesimpulannya yaitu ternyata sebuah kerucut dapat dibentuk dari segitiga siku-siku yang diputar sejauh 360 derajat dengan lingkaran penuh. Sisi siku-siku dari segitiga tersebut kita jadikan sebagai pusat putaran dan sisi lancip samping dari segitiga siku-siku tersebut kita jadikan sebagai pusat untuk membentuk lingkaran, dan sisi tegak lancip dari segitiga siku-siku kita jadikan sebagai titik puncak dari kerucut. Dan tanpa kita sadari, banyak sekali contoh kerucut yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, topi ulang tahun, tumpeng, topi tadi, dan yang terakhir, corong es krim. Sekian dari hasil video materi kami, dan terima kasih telah menontonnya sampai habis. Semoga video kami bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Bila ada kesalahan dalam video, mohon dimaafkan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Dan kami akhiri dengan terima kasih dan sampai